Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Wahai kaum muslimin yang Allah muliakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia terbaik, Khalilullah, kekasih Allah, Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, penghulu segala nabi dan rasul. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, beliau adalah rahmatan lil alamin. Sehingga Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan tentang beliau, huwa sadiqul masduq. Dia adalah seseorang yang berkata jujur dan dibenarkan perkataannya. Beliaulah yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menyampaikan risalah terakhir, yaitu risalah Islam, dengan kitab terakhir yaitu kitab Al-Qur'an kepada umat terakhir yaitu umat Islam. Beliau adalah seseorang yang sangat jujur dalam perkataannya, sehingga sebelum diangkat menjadi rasul pun beliau sudah digelari dengan Al-Amin. Lalu kemudian ada orang yang datang setelah beliau berbicara tentang sesuatu hal dan mengatakan itu perkataan beliau. Ini adalah suatu kedustaan yang sangat besar, suatu dosa yang sangat besar. Rasulullah SAW bersabda, "Man taqawwala alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar." Siapa yang membuat perkataan secara dusta atas namaku dengan sengaja, maka silakan ambil tempatnya di neraka. Dalam riwayat yang lain dikatakan, man kadzaba alayya muta'ammidan, siapa yang berdusta atas namaku. Riwayat hadisnya diriwayatkan secara mutawatir maknan, ya, secara mutawatir maknan. Jadi banyak hadis yang meriwayatkannya secara mutawatir bahwasanya siapa saja yang berdusta atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia diancam dengan neraka. Dia diancam dengan siksaan di dalam neraka jahanam. Maka dari itu, hai kaum muslimin, hendaklah kita menjadi mawas diri dan introspeksi diri. Apabila kita memang tidak yakin itu suatu hadis, jangan serta-merta kita katakan hadza hadisun sahih, rawahu Bukhari Muslim, hadza hadisun sahih, dan yang semisalnya. Kalau memang kita tidak yakin itu adalah suatu hadis, kita baru boleh menyampaikannya ketika kita benar-benar yakin. Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan itu kepada kita, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah kamu la taqfu, janganlah berbicara tentang sesuatu yang kamu tidak ada ilmu, karena pendengaran, penglihatan dan hati semuanya akan dimintai pertanggungjawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita mengaku umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan sampai kita mengaku cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi kita berdusta atas namanya dengan sengaja, berdusta atas namanya karena ketidaktahuan kita, berdusta atas namanya karena kita tidak mempelajari hadis-hadisnya. Maka marilah kita, di samping kita hindari itu, berarti kita harus mempelajari hadis-hadis beliau sallallahu alaihi wasallam. Naddarallahu mar'an sami'a minna maqalati fawa'aha thumma ballaghahu kama sami'ahu farubba muballaghin aw amin sami'in. Semoga Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah SAW, memberikan cahaya pada wajah orang-orang yang mendengarkan perkataan dari kami, kemudian dia memahaminya dan menyampaikannya seperti yang dia dengarkan, karena bisa aja ada orang yang disampaikan lebih paham daripada yang mendengarkan. Semoga nasihat singkat ini menjadi pelajaran bagi diri kami pribadi dan bagi kaum muslimin sekalian untuk berhati-hati dalam berkata. Jangan sampai semua perkataan indah, semua mahfuzat dan kata-kata mutiara kita katakan sebagai hadis Nabi, padahal itu bukan hadis Nabi, karena khawatir kita terkena ancaman man taqawwala alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru lakum innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.